Tentu kita pahami ya, kita akan melihat ada 5 ya yang akan saya sampaikan pendapatan mereka. Yang pertama adalah AdSense. AdSense adalah salah satu program dari Google yang bergerak di bidang iklan. Nantinya iklan ini akan ditempel dan ditayangkan di platform yang digunakan seorang content creator. Jadi, ketika kita menjadi content creator salah satunya YouTube, ketika sudah memenuhi syarat, kita akan mengajukan permohonan untuk dipasang iklan, di mana pendapatan iklan itu akan dibagi dua dengan Google. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana kita mengenal dunia konten kreator. Yang pertama adalah kita akan melihat-lihat dulu ya, sebagai motivasi, daftar konten kreator inspiratif yang berpenghasilan tinggi dan sumber penghasilan konten kreator. Yang pertama kita kenal ya, Atta Halilintar. Ini salah satu konten kreator ternama yang merajai di YouTube, dan kali ini pengikutnya sudah sampai 20 jutaan ya. Untuk pendapatannya sekitar 6,3 miliar ya. Kemudian selanjutnya adalah Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier juga salah satu konten kreator dengan latar belakang keartisannya, dengan dikenal sebagai konten kreator di YouTube itu podcast-podcastnya, pendapatannya juga 6, miliaran ya, sekitar segitu, mungkin lebih. Selanjutnya adalah Ria Ricis, ini pendapatannya sekitar 1,2 miliar atau lebih ya, untuk tahun ini mungkin lebih karena dia sekarang peringkat pertama. Berikutnya mungkin barangkali kita baru mengenal ini ya, pendatang baru tapi cukup tren kali ini, namanya Jeremy Pauline. Dia punya latar belakang pendidikan matematika dan sedang berkuliah di Jepang. Dia membuat konten-konten seputar kehidupan di Jepang ya, dari makanan sampai kehidupan sekolah di sana. Dan dia juga buat konten-konten tentang dunia pelajaran matematika. Itu barangkali contoh-contoh konten kreator yang sudah sangat ternama sekali, dan yang terbaru dan yang sedang terkenal. Berikutnya adalah bagaimana mereka mendapatkan sumber uang dari konten kreator. Sumber uang mereka itu dari mana saja? Tentu kita pahami ya. Kita akan melihat ada 5 ya yang akan saya sampaikan pendapatan mereka. Yang pertama adalah AdSense. AdSense adalah salah satu program dari Google yang bergerak di bidang iklan. Nantinya iklan ini akan ditempel dan ditayangkan di platform yang digunakan seorang content creator. Jadi, ketika kita menjadi content creator salah satunya YouTube, ketika sudah memenuhi syarat, kita akan mengajukan permohonan untuk dipasang iklan, di mana pendapatan iklan itu akan dibagi dua dengan Google. Dan kita akan mendapatkan separuh pendapatan itu. Tugas kita adalah terus membuat konten-konten yang menarik, sesuai dengan tema yang kita miliki. Berikutnya adalah endorse. Endorse di sini yaitu penghasilan yang didapat dari jasa mempromosikan suatu produk dari perusahaan. Seorang konten kreator digandeng oleh perusahaan-perusahaan untuk mempromosikan produknya, biasanya karena sudah terkenal, memiliki banyak follower, konten-konten materi yang relevan dengan produk perusahaan tersebut. Nah, tugas kita sebagai konten kreator adalah, kalau kita memang bukan orang yang ternama atau bukan artis, tentu kita harus mencari tema-tema konten yang membuat kita memiliki banyak follower.
Ketika follower kita banyak atau subscriber kita banyak, otomatis perusahaan-perusahaan akan menghubungi kita untuk ikut mempromosikan produknya. Berikutnya adalah merchandise. Jika seorang konten kreator sudah terkenal, ini memiliki banyak follower, konten-konten materinya banyak disukai oleh netizen, maka ketika dia jualan merchandise seperti fashion, kaos, jaket, topi, dan lain-lain, pasti tidak sulit untuk terjual. Yang keempat adalah event. Ya. Biasanya suatu perusahaan atau produk akan mengundang konten kreator untuk menghadiri event, entah event produk, grand opening, dan lain-lain. Di event tersebut, biasanya mereka diminta juga untuk mengunggah kehadiran mereka dengan tujuan promosi atau brand awareness. Bukan hanya event, mereka juga bisa diundang untuk datang ke tempat wisata atau hotel dengan tujuan promosi pula. Jadi mereka gratis masuk tempat wisata atau menginap di hotel dan dapat dibayaran juga. Dan itu sangat enak sekali ya, kalau kita bisa mencapai titik ini ya. Kalau kita tentunya memiliki follower atau pengikut yang cukup banyak dan konten-konten kita banyak diminati. Selanjutnya adalah tutoring class. Seorang konten kreator tentu memiliki suatu keahlian di bidang tertentu. Maka dia bisa membuka tutoring class atau kelas bimbingan belajar yang menawarkan keahliannya itu kepada orang lain. Misalnya kita punya keahlian dalam bidang penguasaan materi pelajaran tertentu, misalnya matematika, kimia, dan sebagainya, itu bisa menjadi bahan ya. Bahan untuk tutoring kelas. Kita bisa ngasih tips-tips praktis yang dikemas dalam sebuah materi yang menarik dan itu hanya disampaikan pada kelas tertentu yang kita tawarkan. Nah, demikian tadi ya beberapa sumber pendapatan yang bisa kita dapatkan sebagai konten kreator. Yang penting mulai aja, karena 1000 mulai dari 1. Saya Mas Feraha, sampai jumpa lagi di materi konten kreator berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share channel Mas Feraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bisnismu di online kan? Kami jasa layanan konten promosi. Salam Digital Media siap membantu Anda.